Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bunda-bunda pimpinan daerah Aisyah, pimpinan cabang, pimpinan ranting, dan seluruh jamaah keluarga besar Aisyah di Banjarnegara yang berbahagia, kami sayangi, kami banggakan, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini hari kedua saya mendapat tugas untuk mengisi kegiatan video pagi ini dengan judul puasa bagi perempuan hamil dan menyusui dan juga kafaratnya. Saya akan berangkat dari surat Al-Baqarah ayat 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yudhiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan dan dia tidak puasa, maka wajib baginya menghitung puasa di hari yang lain. Maksudnya, kalau seseorang di bulan Ramadan ini sakit atau melakukan perjalanan, safar begitu, dan dia tidak berpuasa, maka wajib mengganti atau membayar puasanya di hari yang lain. Nah, bunda-bunda sekalian yang berbahagia, perempuan yang hamil dan menyusui itu dikategorikan sebagai orang yang sakit. Sebab hamil itu juga sangat riskan ya. Biasanya di sisi fisik atau kesehatan sering lemes-lemes, mungkin muntah-muntah, mungkin mual, pusing dan lain sebagainya yang dari sisi kesehatan memang tidak memungkinkan misalnya untuk berpuasa, apalagi kalau misalnya membawa pengaruh yang kurang baik bagi janin yang dalam kandungannya, tentu tidak berpuasa. Nah, boleh tidak berpuasa, atau bahkan kalau membahayakan bagi janinnya, tidak boleh berpuasa. Begitu. Nah, mengenai kafaratnya atau penggantinya, beberapa ulama fikih berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bagi perempuan yang hamil atau menyusui dan tidak berpuasa, maka wajib qadha atau membayar hutang puasa di hari yang lain. Yang kedua, ada juga ulama fikih yang berpendapat wajib qadha atau membayar hutang di hari yang lain dan juga fidyah. Dan yang ketiga yang berpendapat bahwa bagi perempuan hamil dan menyusui dan tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan, wajib membayar fidyah. Nah, bagaimana Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam hal ini? Majelis Tarjih Muhammadiyah lebih sepakat ke pendapat yang ketiga. Jadi, cukup membayar fidyah. Tidak perlu mengqadha atau mengganti puasa di hari yang lain. Nah, apalagi ibu-ibu yang hamil misalnya, bahkan subhanallah melahirkan di bulan Ramadan begitu nggih. Setelah melahirkan dia ada waktu-waktu nifas, kemudian setahun atau bahkan 2 tahun ke depan dia harus masih menyusui, dan menyusui itu membutuhkan nutrisi yang cukup supaya produk ASI-nya juga bagus, karena ASI bagaimanapun itu makanan terbaik bagi bayinya. Begitu. Jadi perempuan-perempuan yang hamil atau menyusui tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kalau menurut dokter misalnya dia sehat dan yang bersangkutan kuat ingin berpuasa, ya boleh saja, tidak apa-apa. Nah, bagaimana kalau tidak berpuasa? Kafaratnya adalah di antara tadi yang saya matur, tetapi Muhammadiyah pada pendapat yang ketiga itu, jadi kafaratnya membayar fidyah. Nah, bagaimana membayar fidyahnya? Seberapa? Kapan? Nah, fidyah itu menurut ulama fikih besarannya sekitar 6 on sampai 7,5 on makanan pokok atau beras sehari. Misalnya kalau kita ingin memberikan
fidyah berupa makanan cepat saji, misalnya tinggal dimakan begitu nggih, berupa nasi kotak atau nasi box begitu ke orang-orang miskin, ya boleh saja. Atau kalau membayar uang bagaimana? Lembaga fatwa Saudi Arabia itu tidak membolehkan kalau harus dibayar dengan uang, harus dengan makanan pokok. Tetapi lembaga fatwa Al-Azhar membolehkan. Nah, bagaimana Majelis Tarjih? Majelis Tarjih membolehkan membayar fidyah dengan uang dengan berbagai pertimbangan. Mungkin kepentingan atau kebutuhan orang miskin itu banyak, jadi kalau berupa uang insya Allah lebih luwes begitu. Nah, kapan dibayarnya? Boleh dicicil. Misalnya ketika kita bulan Ramadan tidak berpuasa, setiap hari kita mengeluarkan fidyahnya, boleh saja. Atau misalnya mau dibayar sekaligus besok-besok, misalnya setelah lewat bulan Ramadan, boleh saja. Jadi ukurannya adalah 1 mud. Menurut para ahli fikih itu sekitar 6 sampai 7,5 on makanan pokok atau beras. Kalau kita hitung dengan uang, misalnya taruhlah biaya hidup kita sehari 20.000 misalnya, kita tidak puasa selama sebulan penuh 30 hari, ya tinggal dihitung 20 kali 30, jadi 600.000. Bisa diberikan kepada seorang, kepada 2 orang atau lebih, atau bisa kita kirim ke panti asuhan misalnya, yang penting bermanfaat untuk kepentingan orang-orang miskin. Itulah fidyah. Begitu nggih ibu-ibu sekalian, mohon maaf apabila di sana sini masih kurang pas, mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrum minallah fatum qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.